Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah kaum muslimin, Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di hadis yang 71 dalam lanjutan pelajaran tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hadis ini kita akan membahas tentang pentingnya dan keutamaan salat malam dan salat witir, jemaah. Salat malam atau lebih dikenal dengan qiyamul lail, atau dengan bahasa yang lain tahajud. Apakah dua makna ini sama atau berbeda dari segi lafaz tapi maknanya sama? Maka lebih lengkapnya mari kita dengar bagaimana penjelasan para ulama apa itu qiyamul lail dan apa itu tahajud, jemaah. Qiyamul lail sebagaimana yang dinukil di dalam kitab-kitab fikih mausu'ah adalah seorang yang menyibukkan diri di sebagian malam atau di sebagian besar malam, baik dengan ibadah yang mencakup padanya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, atau salat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Seperti yang terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan, yang menjadi beda pendapat di antara para ikhwan dan para ikhwah sekalian. Kita qiyamul lail, qiyamul lail apa tahajud, kan gitu. Yang namanya qiyamul lail sekedar Anda menghidupkan malam walaupun tak salat, duduk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah sampai sepertengah malam atau sebagian malam, itu sudah dikategorikan qiyamul lail. Enggak identik dengan orang yang sholat, dan enggak harus orang yang qiyamul lail itu sholat tahajud. Nah, ini yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, jemaah. Adapun makna tahajud adalah seorang yang sholat malam dan mengkhususkan malam dengan sholat yang dia lakukan setelah tidur, itu dikategorikan sholat tahajud. Inilah pembahasan kita yang akan kita bahas, jemaah.
Berarti secara tidak langsung kita mendapatkan faedah qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Karena yang namanya qiyamul lail, seorang sudah melakukan aktivitas ibadah, baik berzikir, membaca Al-Quran, baik salat. Sedangkan tahajud itu sendiri adalah masuk dalam lingkup dari bahasa qiyamul lail. Seorang yang melakukan salat malam yang dia lakukan setelah dia tidur, itu yang disebut dengan tahajud. Dan Allah berfirman menganjurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sebagian malam dengan tahajud. Jadi nggak ada istilahnya kita tahajud ini harus panjang malam jemaah. Antum bangun jam 12 atau jam 1, kemudian antum dari jam 1 sampai subuh antum nggak tidur. Tidak ada yang seperti ini jemaah. Hanya sebagian malam aja yang Allah minta kau bermunajat, kau berinteraksi, kau berdoa di dalam setiap sujudmu. Itu sebagian malam jemaah. Dan sebagian malam itu jemaah, Nabi terangkan di mana titik afdalnya, di mana paling utama waktunya. Sudah ada infonya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Muzammil ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita buka dulu surat Al-Isra ayat 79 jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam lakukanlah tahajud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sebagian malam aja kerjakanlah tahajud. Berarti apa? Allah perintahkan kita mengerjakan apa? Salat malam. Karena tahajud artinya apa tadi? Salat malam yang dikerjakan oleh seorang setelah dia tidur jemaah. Allah nggak sebut dengan qiyamul lail di sini. Allah mendetail, berarti di sini kita harus mengerjakan salat. Berapa jumlahnya, berapa bilangannya yang harus dilakukan, nanti akan diketahui. Bagaimana Nabi mengerjakan salat tahajud ini jemaah. Yang jelas Allah mengatakan apa? Wa minal lail, di sebagian malam. Berarti enggak seluruh malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini sebagai apa? Ibadah sunnah. Ini sebagai ibadah sunnah, bukan menjadi suatu kewajiban, bukan menjadi suatu yang harus, tapi keutamaannya sangat besar. Apa keutamaannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-mogahan Allah akan berikan kepada dirimu tempat yang terpuji jemaah. Apa maksud dari tempat yang terpuji ini jemaah? Kita akan diberikan oleh Allah kalau kita bisa menjaga salat tahajud ini, yaitu dengan Allah berikan kepada kita syafaatul uzma. Apa itu syafaat uzma? Syafaat nanti tak kala kita di padang mahsyar
tempat yang paling mengerikan, di mana manusia dengan kesombongannya tidak ada lagi yang tersisa, sehelai pakaian pun tak ada, sandal yang dia banggakan tak dia pakai, sampai-sampai semuanya kembali kepada penciptaan awal, tidak dikhitan alias tidak disunat jemaah. Itu yang namanya padang mahsyar. Manusia kebingungan setelah Allah dekatkan matahari, yang mana tingginya matahari itu tergantung dengan amalan kita. Ada yang tingginya sejengkal aja dari atas kepala, ada yang matahari tadi ini dengannya keringat tadi bercucuran sampai menenggelamkan wajahnya, ada yang sepinggang, ada yang setelutut, sehingga apa? Tidak tahannya manusia pada waktu itu, semuanya rame-rame datang meminta kepada para nabi untuk diselesaikan. Selesaikan ajalah urusan kami ini. Yang ke surga ya sudahlah, yang ke neraka ya udah nangis selamanya. Akhirnya datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya nggak bisa, saya melakukan dosa. Datang kepada Nabi Nuh juga bilang, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan, saya juga nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa juga bilang, saya nggak bisa. Terakhir datang kepada Nabi Isa pun nggak bisa. Di titik keputusasaan manusia jemaah, ternyata ada satu manusia dan seorang nabi dan rasul yang datang di akhir-akhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya manusia dari awalun wal akhirun, manusia pertama sampai akhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Iya, aku yang bisa memberikannya. Aku yang bisa memberikannya. Ini pembuktian jemaah. Bagaimana caranya kita akan bisa mendapatkan itu? Lakukanlah dan rutinkanlah sebagian malammu untuk sholat tahajud jemaah. Di ayat yang lain, di dalam surat Muzammil, mari kita lihat jemaah. Ayat 1, 2, 3, 4. Lebih jelas lagi Allah menerangkan untuk kita melakukan tahajud kapan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut di dinginnya malam, di dinginnya AC yang telah kita pakai tak kala kita tidur, kita berselimut jemaah. Allah panggil, ya ayyuhal muzammil. Dengan enaknya suasana dingin tadi Allah panggil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Dikitnya Allah minta jemaah. Ini menunjukkan Allah senantiasa mengajak kita dan agar kita jangan terputus interaksi kita, koneksi kita antara Allah. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila. Lakukanlah imma dia dengan setengah malam. Berarti setengah malam berapa itu? Mulai dari jam 12. Awin kus minhu qalilah, atau kurang dari setengah. Dari jam 12 kita melakukan tahajud sampai jam 1. Habis itu tidur lagi. Atau kurang dari itu. Terbangun kita jam berapa? Ngerjakan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau bisa ditambah. Bisa ditambah. Ya,
terbangun lagi jam 3:30, zid qalilan, tambah sedikit lagi. Di jam 12 terbangun sampai jam 1 sudah melakukan 4 rakaat. Terbangun lagi nanti jam 3:30 atau 3:30, lakukan sebagian lagi. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an jemaah. Jadi jemaah jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dan bagaimana mudahnya Islam tadi mengajarkan salat agar salat tahajud ini bisa menjadi sesuatu yang rutin bagi kita jemaah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu dua. Salat malam itu dua. Berarti apa? Tak ada batasannya. Mau kita lakukan 2, mau kita lakukan setelahnya tambah 2 lagi jadi 4, mau tambah 2 lagi jadi 6, mau tambah 2 lagi jadi 8, mau tambah 2 lagi jadi 10. Salatul laili masna masna masna. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana waktu yang terhebat dari salat malam tadi ini jemaah? Waktu yang paling afdal dan waktu yang paling hebat adalah di sepertiga malam terakhir. Disitulah posisi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jam berapa itu kiranya? Jam 2:30 sampai dekat subuh jemaah. Ibu sekalian, ada kendaraan yang mau keluar terhalang oleh mobil kita BK 1071 ZI menghalangi kendaraan yang akan keluar. Mohon bantuan untuk menggeserkan karena ada jemaah yang mau keluar. Terima kasih. Baik, jemaah. Iya. Waktu terbaik kita melakukan sholat malam adalah di sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang paling afdal jemaah. Kenapa waktu yang paling afdal kita mengerjakannya di sepertiga malam terakhir? Karena Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia jemaah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia menyaksikan siapa di antara hamba-hambanya yang masih terjaga. Di sekian banyak manusia yang ada di tengah malam masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang di tengah malam orang yang terlelap dengan tidurnya, bahkan ada yang na'udzubillah yang mana di tengah malam dia asik bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara segelintiran orang-orang tadi ini ada orang-orang yang berdiri tegak menyaksikan turunnya Allah Subhanahu wa taala, bermunajat membaca firman-Nya, asyik larut dengan percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Allah turun, ini jelas tanpa ada takwil, tanpa ada menyelewengkan makna. Kita meyakini dengan hati kita bahwasannya Allah betul-betul turun jemaah. Bukan rahmat Allah yang turun, bukan malaikat yang turun, Allah sendiri yang turun jemaah.
berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turun ke langit dunia. Walaupun logika akal kita nggak masuk, jemaah, gimana kalau Allah turun ke langit dunia ini? Berarti arasy Allah kosong. Bagaimana dengan lapisan bumi yang belum malam? Ya, bagaimana itu? Maka akal kita tolong jangan bermain. Cukup kita mengimani bahwasannya Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, jemaah. Waktu terbaik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, tak kala kau ingin menyampaikan segala hajat kebutuhanmu dalam masalah dunia dan ukhrawimu, jemaah. Fayakulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ini, Allah akan mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiya su'lahu. Siapa yang malam ini meminta kepadaku kebutuhannya, aku beri, aku kasih, jemaah. Jadi apapun yang Anda inginkan, mintalah di sepertiga malam terakhir, jemaah. Itulah pintu pertama sekali yang akan kau ketok sebelum pintu-pintu rumah orang lain yang begitu eratnya tertutup. Terkadang dia nggak akan membukakan pintunya, jemaah, karena udah tahu karakter kita lagi butuh nih. Tapi ada satu pintu yang nggak akan pernah tertutup, dan itu kau nggak sadar. Tapi begitulah hati kita terkait dengan manusia lebih erat daripada kita terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duluan kita meminta kepada manusia dengan kebutuhan kita, duluan kita mengemis kepada manusia daripada kita mengemis kepada Allah di sepertiga malam terakhirmu, jemaah. Lihat para ulama, lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau gunakan waktu yang terbaik ini dan gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini sampai Aisyah radhiyallahu an melihat rutinitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pun sedih, jemaah. Begitu panjangnya sholat Nabi, begitu asyiknya Nabi berbicara dengan Allah, sampai semua sahabat yang pernah ikut sholat malam bersama Nabi mendapatkan kesan yang sangat istimewa, jemaah. Apa kesannya? Kesan yang istimewa tadi apa? Di antaranya yang telah dinukil oleh sahabat Huzaifah bin Yaman, ikut salat bersama Nabi di sepertiga malam terakhir. Diceritakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, aku ikut salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pedenya ini sahabat Huzaifah bin Yaman salat, faftataha Baqarah, kata beliau. Kemudian Nabi di dalam salatnya membuka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, jemaah, berisikan 2 juz. 2 juz berarti 10 lembar ditambah setengahnya lagi, 25 lembar, jemaah. Berisikan 280 lebih ayat, ya kan? Langsung Nabi buka Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dengan sabarnya Huzaifah mengatakan, tak kala di ayat akhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di situ Huzaifah mengatakan, bentar lagi ruku ini, bentar lagi ruku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? An-Nisa, buka surah An-Nisa aja, Pak. Buka surah An-Nisa yang berisikan 200 ayat, 1 juz lebih. Surah An-Nisa 1 juz lebih. Di akhir ayat surah An-Nisa, yastaftunaka fin nisa. Dah. Dalam hati Huzaifah bin Yaman, bentar lagi rukuk nih. Summa fataha Ali Imran. Kemudian Nabi membuka surah Ali Imran. Putuslah harapan beliau. Putus harapannya, jemaah. Berarti, jemaah, Nabi 1 rakaat berapakah juz yang beliau baca? Sekitaran 5 sampai 6 juz, jemaah. Seperti itulah
Seperti itulah asyiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antum nggak akan bisa merasakan ini kalau antum mampu menundukkan hawa nafsu antum di kenikmatan tidur, di dinginnya malam, yang seorang begitu terlelapnya, tapi ada satu orang yang begitu tegak berdiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka di dalam Al-Quran. Mari kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang berdiri tegak, yang sembari mereka bermunajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat surat apa ini ya? Bentar ya. Az-Zumar ayat 9 jemaah. Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang yang tegak berdiri beribadah kepada Allah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sama orang berdiri juga di malam hari jemaah, tahunya bang maling pagar orang berdiri juga di tengah hari, di tengah malam lagi gambar rumah orang berdiri juga di tengah malam jemaah, tapi dengan menikmati segala dosa dan maksiatnya. Sama kah? Apakah sama orang yang tegak di malam hari juga lagi nonton Piala Dunia? Sama? Apakah sama? Jelas gak sama. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah, sedangkan mereka takut tentang azab Allah dan hari akhir, wa yarju rahmata rabbih, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Apakah itu sama? Enggak sama jemaah, jangan anda samakan. Jelas enggak sama kualitas orang yang berdiri di malam hari. Gimana posisi berdirinya? Apakah dia sujud kepada Allah? Apakah dia berdoa di hadapan Allah? Atau sebaliknya? Jelas nggak sama jemaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunu abdi baina rabbi." Sedekat-dekat kalian antara dirimu dengan Allah, ayyakuna fis sujud, di sujud. Dan yang paling dekat adalah tak kala kau sudah di sujud, di sepertiga malam terakhir. Di waktunya sudah dapat, tempatnya sudah dapat, kompleks. Jadi minta kepada Allah, perpanjang sujudmu, perpanjang doamu, perpanjang semua apa yang kau inginkan. Layak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Hudzaifah bin Yaman, fa iza marra ayatul rahmah, kalau masuk ayat rahmat belum minta Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu berikanlah rahmat itu. Kalau marra bi ayati azabin, kalau masuk kepada ayat azab, ista'aza, beliau minta perlindungan, a'udzubillah, ya Allah aku berlindung kepadamu. Jadi inilah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang dibangun di malam hari jemaah. Kemudian cerita yang kedua, kesan yang didapat oleh para sahabat yang mana mereka sudah pernah ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Mas'udin pernah ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
saking lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, hatta hamamtu bi amri suq, kata-kata Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai aku berkeinginan buruk. Sampai ditanya oleh sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, keinginan kau apa, keinginan burukmu itu siapa sih? Aku ingin tinggalkan Nabi tak kala dia sujud. Aku ingin tinggalkan Nabi tak kala dia sujud, gitu coba. Ibarat kita kalau qiyamul lail, ya, imamnya baca panjang, di mana Anda masuk? Di sebelum ruku coba. Atau pas sekali lah ruku lah. Ya, udah panjang bacaannya. Saf awal oke, saf pertama oke, saf kedua oke, saf ketiga, keempat, kelima, barisan-barisan ngopi deh kan, barisan-barisan cakap-cakap bentar ya kan, keseriusan cakap-cakap, tambah lagi kopinya, cakap-cakap, bentar lagi nih kan gitu. Ada isyarat-isyarat imamnya berhenti ya kan, ya, dengan tanda-tanda la'allakum turhamun kan, bisa gitu ya kan, dantar dah masuk semua, seret coba masuk semuanya dengan lari ya, dengan melangkah cepat, coba seperti itu coba. Itu dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, sama kesan yang mereka dapatkan. Ini Nabi kalau udah sujudnya ketinggal aja lah pokoknya ya, gak sanggup saking lamanya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 113 jemaah. Kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab itu ada orang golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka dalam keadaan sujud melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama, tidak sama orang-orang yang melakukan ini jemaah. Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam Al-Qur'an yang kita pegang sampai hari ini, ya, yang disebut dengan Quran ala Mushaf Utsmani. Lihat bagaimana beliau menjadikan malam-malamnya, disebutkan dalam riwayat jemaah, setiap malam Utsman bin Affan itu khatam Al-Quran di dalam sholat malamnya, setiap malam. Apakah itu mungkin? Nah, itu pertanyaan kita. Apakah itu mungkin jemaah? Bayangkan Anda 30 juz 114 surat dibaca oleh Utsman bin Affan, 6.600 lebih ayat, satu malam beliau baca itu habis setiap malamnya. Apakah itu mungkin? Jawabannya mungkin jemaah. Tidak ada nggak mungkin. Cuman kitanya aja yang terkadang iman kita belum sampai ke level mereka, sehingga kita tak kalah bangun malam itu pun udah kita pasang alarm 3 ya, nggak terbangun-bangun juga jemaah. Kadang yang membangunkan kita karena apa? Karena mimpi buruk atau karena ada terkejut ya, itu yang membangunkan kita jemaah ya. Sebenarnya kata para ulama kita, alarm itu tidaklah berfungsi jemaah dalam membangunkan seorang di malam hari. Semuanya itu tergantung dengan iman aja jemaah. Iman itu sangat mendukung kita tak kala kita ingin bangun sholat di malam hari jemaah. Maka Nabi SAW cek
bagi solusi mereka yang sulit kali bangun di malam hari. Apa sih tips terbaik kita? Kita ingin menjaga sholat malam, tapi karakter kita sulit sekali. Apalagi ada orang yang bekerja mencari nafkah di malam hari. Ada yang berjualan, ada yang masuk pabrik, tapi dia ingin sholat juga. Maka lakukanlah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tips yang pertama, jemaah, sholatlah malam dengan sebelum kau masuk ke ranjang kasurmu, jemaah. Ini yang selalu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Simak. Kata Abu Hurairah, "Ausini khalili bisalasin." Nabi Muhammad telah memberi wasiat kepadaku tentang 3 hal. Di antara 3 hal ini adalah kau jangan tidur sampai kau melakukan 3 rakaat. Kita nih jenis manusia yang gimana nih? Orang yang bangun di malam hari atau enggak? Kalau sulit bangun di malam hari, sebelum naik ke tempat tidur, lakukan 3 rakaat aja, jemaah, enggak banyak. 2, tutup dengan 1 witir. Selesai ya. Kalau kita ingin menjaga sholat malam kita, lakukan 2 tambah 1 witir. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah, jemaah. Karena beliau payah bangun malam. Kita juga gitu. Aktivitas kita padat, kesibukan, masya Allah. Maka kalau kita sulit bangun di malam hari, sebelum kita beranjak ke kasur, salat 3 rakaat. Kemudian solusi yang kedua, bagi mereka yang sulit sekali bangun di malam hari adalah jadikanlah akhir salatmu itu di malam hari witir, penutup malam. Ini yang dikatakan sebagai penutup malam, yaitu salat witir, jamaah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang bisa dibangun di malam hari, maka salatlah, fa innaha afdalu siyalakum, karena dia sebaik-baik salat kalian, karena dia di baik-baik salat dan disaksikan oleh malaikat. Wa man khafa, barang siapa yang khawatir kalau datangnya subuh, maka jadikanlah sebelum masuk waktu subuh dia salat witir, jamaah. Sampai para ulama mengatakan witir ini hampir-hampir wajib, jamaah. Diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah dalam keadaan safar walaupun dalam keadaan hadir. Hadir tetap kerjakan salat ini, safar juga tetap kerjakan. Apa itu? Salat witir 1 dan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, jamaah. Nah, ini tips yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir. Dah, jadikanlah salat kalian di malam hari witir. 1 rakaat witir, 3 witir, 5 witir, 7 witir, 9 witir, 11 witir. Silakan memilih, jamaah. Mana yang paling mudah bagi kita melaksanakannya, pilih. Yang penting kita menjadikan salat kita yang terakhir kali salat witir, jamaah. Selepas isya, salat yang terakhir kan isya, ya, langsung ambil di sini. Antum mau pulang, sebelum pulang ke rumah dari Masjid Tentara, langsung setelah salat isya antum langsung 1 witir. Berarti antum sudah menutup salat antum, jemaah. Antum sudah menutup salat antum. Barang siapa yang terbangun di malam hari, silakan lakukan tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena apa? Karena dia sudah salat witir, jemaah. Dia udah tutup salat. Dia sudah tutup salatnya.
Tapi kalau dia ingin tahajud silakan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, salatul laili masna masna masna, salat malam dua. Maka jamaah kaum muslimin ikhwati azanallahu wa iyyakum, ini bimbingan dari Rasulullah SAW, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita yang tidak mengerjakan salat malam, yang tidak mengerjakan witir. Sudah diberi kemudahan oleh Rasulullah SAW. Sesibuk apapun aktivitas Anda, entah dia sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, tetap bisa melaksanakan salat malam dan salat witir jamaah. Tayyib. Barakallahu fiik. Ini kajian kita yang bisa kita sampaikan tentang permasalahan keutamaan salat malam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian kajian malam hari ini, dan insya Allah untuk kajian besok bersama Ustadz Nuruddin membahas kitab kitab Sirah Nabawi. Dan insya Allah hari Minggu depan kajian kita di masjid ini hari Sabtu malam Ahad membahas hadis yang ke-72 tentang larangan mengemis kepada manusia. Demikian, assalamualaikum.